Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dai. Eh, Pada kali ini saya akan membahas pemahaman saya pada pertemuan kedua dari kelas Pak Dai di kelas metode numerik. Nah, pada kelas kemarin itu kita membahas tentang brainware dan hardware dalam metode numerik. Jadi bisa kita mulai pada topik yang ini, yaitu brainware dan hardware. Jadi waktu itu Pak Dai telah memberikan penjelasan yang sangat menarik mengenai dua konsep ini. Jadi brainware menurut pemahaman saya adalah kemampuan kita untuk selalu mempertanyakan dan memahami bagaimana sesuatu hal itu bekerja. Jadi ini mirip dengan menghidupkan otak kita terhadap hal-hal di sekitar kita. Sebagai contoh, misalkan kita menggunakan sebuah kendaraan atau gadget, sering kita hanya user yang buta tanpa memahami bagaimana si perangkat itu tuh bekerja secara bagian dalam ya, secara internalnya. For example, misalkan smartphone yang kita gunakan sehari-hari. Jadi kalau kita menggunakan smartphone, mungkin kita nggak terlalu memikirkan tentang misalkan di dalamnya tuh gimana sih cara kerjanya. Misalkan di dalam ada mikroprosesornya atau CPU-nya gitu, yang dia bertugas sebagai pusat otak dari komputer tersebut. Semua perhitungan-perhitungan, kalkulasi, semua perintah itu diberikan dari mikroprosesor tersebut. Atau misalkan ada RAM yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara, lalu ada mungkin graphics card dan sebagainya. Nah, itu juga merupakan sebagai gimana cara smartphone kita itu bekerja melalui kesinambungan antara perangkat-perangkat tersebut gitu. Nah, tapi kalau kita bisa memahami bagaimana cara kerja komponen-komponen tersebut dan bagaimana cara komponen tersebut bekerja secara berkesinambungan, maka kita bisa menjadi pengguna yang cerdas dan efisien dalam menggunakan ponsel pintar atau smartphone. Lalu kita bisa bicarakan tentang hardware setelah itu. Nah, hardware itu menurut saya adalah perasaan atau intuisi kita terhadap suatu hal. Padai telah menggambarkan bahwa hardware itu bisa diibaratkan sebagai hati atau kalbu dari sebuah perangkat. Jadi misalkan kita telah menggabungkan pemahaman tentang brainware dan hardware. Nah, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh terhadap suatu hal gitu. Misalkan ini bisa membantu kita juga supaya bisa menjadi pengguna yang lebih sadar dan berpengetahuan luas gitu. Nah, sebagai tambahan, metode DAI 5 ini atau DAI 5 ini juga dapat diimplementasikan dalam berbagai permasalahan, termasuk dalam metode termasuk dalam mata kuliah metode numerik ini. Nah, jika kita memadukan pemahaman kita tentang metode DAI 5 itu dan konsep brainware dan hardware yang telah kita pelajari, kita dapat mengeksplorasi dan menyelesaikan berbagai masalah dengan lebih efektif dan lebih efisien. Nah, mungkin itu saja pemahaman dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian pemahaman saya terhadap kelas kedua metode numerik 02. Terima kasih semuanya dan Pak Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.